Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Video kali ini saya mau berbagi pengalaman ya, mengenai seorang salesman tertipu ya. Ini pengalaman yang memang nggak terlupakan gitu. Seorang salesman tertipu ya. Jadi modusnya ini pinter dan memang kita itu nggak berpikir sampai ke situ ya. Karena selama ini kita aman-aman aja ya. Ini kejadiannya ini ceritanya ya teman-teman, kita ini biasanya kalau ke pasar kan aktivitas rutin ya. Nah, kita dari kantor ke pasar. Ketika kita di pasar itu ternyata di depan toko itu ada yang memanggil kita ya. Kebetulan tokonya itu memang tidak pernah ngambil barang ke kita ya, karena mungkin ada faktor. Soalnya gini, kalau di perusahaan kami itu harus ada cash and carry ya. Jadi toko itu maunya itu tempo. Nah, kita itu nggak boleh dari perusahaan. Tiba-tiba itu ada yang manggil seseorang gitu di toko itu. Dia tanya, Mas dari Ajinomoto ya? Iya dari Ajinomoto. Nah, terus kenapa bos? Ini dong, itu di mobil ada berapa jumlahnya? Dia bilang begitu kan. Karena kita masih baru datang kan, masih banyak ya, masih banyak, saya bilang begitu kan. Terus ini saya ambil semua, dia bilang gitu kan. Saya ambil semua. Tolong yang 10 karton ini taruh di sini, di depan toko itu. Taruh di depan toko ya. Setelah itu taruh di depan toko. Setelah itu taruh di depan toko, nih orang ini ya ngomong, nanti sisanya taruh di gudang gitu kan. Nanti ikutin saya ya ke gudang. Setelah taruh 10 karton di depan toko itu, lalu kita ikuti itu orang itu ke ke gudangnya gitu kan. Kita ikuti ke gudangnya, sampai di sana itu udah ada mobil box yang nunggu. Lalu dia bilang gitu, oh mas, ini masukin ke box aja karena ini saya kirim hari ini juga gitu kan. Ini masukin aja semuanya. Pada waktu itu kan barang itu Masako gitu ya. Akhirnya dimasukin semua. Tapi sebelum itu selesai saya masukin ya, orang itu tuh ngomong sama kita, mas kalau udah selesai ke toko lagi ya gitu, nanti bayarnya di sana gitu kan. Itu udah nggak curiga gitu kan. Akhirnya kita selesaikan di sana tuh, di box itu, mobil box itu udah selesai. Kita kembali ke sana karena minta tagihan gitu kan. Setelah sampai sana, sampai ke toko itu ya, orangnya nggak ada. Orangnya nggak ada. Saya tahunya kalau itu yang punya toko gitu kan. Setelah sampai sana, karena di sana juga memang lagi rame kan, akhirnya kita nunggu pembayaran. Lalu kita kan buatkan nota itu ya kan. Buatkan nota itu kita sodorkan ke tokonya gitu kan. Kita sodorkan ke tokonya. Saya bilang, bos, ini pesanannya, jumlahnya itu waktu itu saya kurang lebih ada 100 karton lebih lah. Ini yang di sini 10, sisanya di sana jumlahnya sekian gitu kan. Kalau nggak salah 100 atau 90 ya. Itu kita sodorkan tuh. Kita sodorkan. Terus orang itu bilang, yang pesen siapa pak gitu. Saya bilang, pesen siapa mas gitu kan. Saya nggak pesen loh katanya. Ini yang 10 karton di depan itu siapa pesen katanya. Ini tadi saya pikir yang punya toko. Saya bilang gitu kan. Saya pikir yang punya toko. Enggak, saya nggak pesen. Wah, saya kaget, nggak ada yang pesen. Terus orangnya itu tiba-tiba ngomong, mas yang orangnya yang mana, dia bilang gitu kan. Saya langsung kepikiran, wah ini penipu. Akhirnya saya sama kawan saya itu langsung ke ke gudang yang tadi diomongin sama orang itu di mobil box itu ya kan. Saya bilang sama orang itu, sama bosnya itu tuh yang punya toko, tolong ini titip ya, saya kayaknya ditipu sama orang, saya bilang gitu. Akhirnya saya balik ke sana, ternyata sampai sana mobilnya udah gak ada. Waduh, rasanya gimana pada waktu itu kan. Akhirnya kita udah lemes lah, udah nggak bisa ngomong apa-apa gitu kan. Yang akhirnya kita kembali ke sana, ke toko yang tadi kan. Lalu saya ceritakan semuanya kan sama dia. Tadi bos ya,
ada orang di depan toko ini, ya. Saya pikir ini bos yang punya toko ini manggil, katanya mau pesen Mas Ako itu mau diambil semua barangnya dari mobil, ya. Saya pikir yang punya toko ini, yang 10 saya taruh di gudang karena permintaan taruh di depan toko, yang sisanya di gudang gitu. Itu ceritanya seperti itu, saya ceritakan begitu. Aduh, saya gimana lagi ya, pada waktu itu agak sedikit bingung. Yang akhirnya apa, itu diproses sama polisi, bikin laporan ya. Jadi intinya gini teman-teman, ini hati-hati ya, khususnya buat salesman ya. Jadi kalau ada orang modusnya seperti itu, kita dipanggil, kita tanya dulu ini tokonya bener enggak gitu kan. Kita ngobrol. Lagi pula kalau memang kita merasa nggak enak, kita seandainya modusnya kita taruh 10 karton ya, sisanya biar kawan kita. Kan biasanya kalau di satu tim tuh ada 2-3 orang ya di mobil ya, jadi yang sisanya kita bisa nunggu yang di toko. Terus kalau memang bener itu yang di gudang sana itu biar kawan-kawan kita yang nurunin. Jadi masing-masing aman, kita koordinasi sama kawan-kawan kita. Jadi teman-teman, ini modus seperti ini memang sering terjadi. Ini hati-hati nih kalau buat salesman. Soalnya kalau barang mahal itu kan nanti perusahaan tuh malah minta ganti sama kita, potong gaji kan repot juga kalau banyak itu. Itu satu modus. Ada lagi modus yang lain seperti gini, dan perlu hati-hati ya. Saya nggak perlu ceritakan lama-lama ini. Jadi gini, kalau ada toko ya yang minta orderan dengan cara cash gitu. Pertama itu biasanya cash itu dia tuh mengasih terus. Setelah kejadian itu ya jadi kita lebih selektif lagi nih ya. Ini pernah terjadi juga. Jadi kalau teman ada di toko itu harus bikin surat perjanjian, harus ada jaminan lah. Jadi jangan terlalu percaya gitu kan. Jadi biasanya itu kalau satu toko diminta kredit, ternyata toko itu status tokonya itu dia nyewa gitu loh, dan itu bukan orang situ gitu loh. Jadi bukan, seandainya contoh di Bekasi, itu belum tentu orang Bekasi, itu bisa orang jauh. Itu biasanya itu orang daerah utara itu ya. Jadi perlu hati-hati teman-teman ya, kalau sebagai salesman itu memang kita harus waspada. Soalnya ini menyangkut uang yang akhirnya kalau seandainya kita nggak hati-hati akan jadi korban, kita harus ganti sama perusahaan. Jadi itu teman-teman, ini pengalaman ya, Anda harus hati-hati, jangan sampai tertipu yang pernah saya alami. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.